Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bapak kita adalah Bapa yang setia. Oleh karena penyertaan-Nya kepada kita sampai hari ini, kita bisa melangkah ke tempat ini. Itu semua karena penyediaan-Nya yang sempurna bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan satu pujian yang berkata bahwa Bapa, Engkau setia.
bangkit berdiri bersama. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dengan musik pelan, mari kita sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan. Kau selalu setia, Tuhan. Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sembah. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu besar, pengorbananmu besar untuk kami Tuhan. Terima kasih, banyak ucapan syukur yang kami naikkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang besar Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Biarlah kami terus memuji nama-Mu Tuhan. Mulut kami, tubuh kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
kemuliaan buat Tuhan. Makasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah yang Kau berikan atas kami semuanya Tuhan. Jikalau kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Engkau yang hebat, Engkau yang besar atas kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, buat kekuatan yang Kau berikan. Jikalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan biarlah Engkau bertahta di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Biarlah kami pulang, kami membawa berkat yang baru, pengharapan yang baru dari Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Ada sukacita hari ini, Bapak Ibu Saudara, amin. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sorak, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, amin, melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Tuhan kita, Tuhan yang sanggup memberikan sukacita untuk kita, bahkan Dia yang sanggup untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dan raja mulia.
bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Berdiri iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau perisai hidupku. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang petugas untuk maju ke depan. Kami boleh ada di tempat kudus-Mu ini Tuhan. Kami boleh memuliakan, memuji, serta meninggikan nama-Mu. Kami percaya bertata di atas puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, bila sebentar kami anak-anak-Mu akan memberikan sebagian milik kami buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Kau kuduskan setiap hati pikiran kami, bahkan tangan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dia baik bagiku. Kuasa mengibarkan hidup
kasih untuk persembahannya. Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian, Ku Hidup Bagimu. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama. Engkaulah kebenaran Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan Kami mau setia Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Kami perlu Engkau anugerahmu. Ku nyatakan janjimu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku
dunia tak bisa. Selama ku hidup hatimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari beri tepuk tangan untuk Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Glory, haleluya. Bapa Surgawi, sungguh hati kami meluap-luap karena ucapan syukur kami. Karena Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus adalah Allah yang maha baik. Dan kami selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan selalu memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Pagi ini Tuhan kembali lawat kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar yang berkata-kata hikmat dari surgawi dan hanya nama Yesus saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Pak Saudara. Puji nama Tuhan. Saya akan memanggil nama-nama dari Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti baptisan air pada bulan April kemarin untuk bisa maju ke depan, menerima surat dan didoakan pada pagi hari ini. Yang pertama Nathanael Nicholas Kristianto, maju ke depan. Ibu Magdalena Windari, bersama untuk maju ke depan dan berjejer di bagian depan, Bapak Saudara. Bapak Yohanes Baju Winetau, Naomi Warna Putri Nasrani, Nathanael Abi Adifa Agatha Setiawan, Ibu Priscilla Puji Lestari, jikalau ada Elizabeth Anggun Putri Andita, tidak ada. Clemens Gita Mario Galetsa Duta. Selanjutnya Deborah Meilani Boru Tanggang. Deborah Hagia Ananda Putri Rumaijuk. Deborah Elvira Oktaviani. Maria Sri Martani Liana. Dan yang terakhir yang datang hari ini adalah Samuel Teola Christian Ardinova. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan bangkit berdiri bersama-sama.
kita akan doakan rekan-rekan kita yang sudah menyerahkan hidupnya untuk setia dengan Tuhan. Sidang jemaat bisa mengangkat kedua tangannya dan arahkan ke depan. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, tetapi Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai hidup anak-anak-Mu. Karena janji Tuhan Engkau akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan untuk rekan-rekan kami, anak-anak kami yang telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu yang dahsyat itu untuk menjamah mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kerinduan kami agar anak-anak-Mu ini setelah dibaptis oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, itu akan membuat mereka semakin mencintai Tuhan. Itu membuat mereka mau berserah kepada Tuhan. Itu membuat mereka mau mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan ini. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu ini, buat mereka terus mengenal pribadi Allah, buat mereka semakin berakar kuat di dalam Tuhan dan bertumbuh imannya bersama-sama Tuhan, agar melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pakai mereka, Tuhan pakai hidup mereka untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat Tuhan turun atas anak-anak-Mu. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan, kejayaan kami kembalikan hanya untuk Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat bisa duduk kembali, ya Bapak bisa masih di sini, bisa langsung penyerahan. Bu Ani yang akan menyerahkan surat baptisan. Mereka menerima surat baptisan dari Gereja Sidang Jemaat Allah Family Ministry Kediri. Di samping mereka mendapatkan surat baptisan, mereka juga menerima foto-foto ketika mereka dibaptis, saudara. Haleluya.
Silakan duduk kembali. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Semua untuk Tuhan, semua untuk Yesus. Kita langsung saja membaca beberapa ayat firman Allah terambil di dalam kitab Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Yang wanita akan membaca ayat yang ganjil, sementara yang pria akan membaca ayat yang genap. Bisa Pak Yosua ya? Ya. Baik, sambil duduk tidak apa-apa. Wanita ayat yang ganjil. Ayat ganjilnya itu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ayat 1. Dan beberapa lama lagi Tuhan dan seterusnya itu ayat yang kedua. Wanita lebih dahulu, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Pria. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa musuhku meninggikan dirinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, salah satu hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita adalah ketika kita merasa dilupakan. Sekali lagi, salah satu hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini ketika kita merasa dilupakan, saudara. Jadi kalau kita jadi orang-orang yang dilupakan itu sangat tidak menyenangkan. Dilupakan oleh siapa? Kadangkala kita merasa dilupakan oleh keluarga kita. Atau seringkali kita dilupakan oleh teman, sahabat, rekan kerja, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang yang bisa melupakan kita, saudara. Mengapa Bapak Ibu Saudara, kalau ingin tahu siapakah teman-teman yang baik, itu akan ketahuan ketika engkau sedang punya masalah, ketika engkau sedang sakit, ketika engkau sedang kekurangan, maka dalam keadaan seperti ini, engkau akan tahu mana sahabat yang benar-benar baik dan mana sahabat yang tidak baik. Sahabat yang tidak baik ketika menjumpai saudara sedang kekurangan, punya beban, sedang sedih, sedang susah, mereka justru menjauh dari kita dan melupakan kita. Tapi teman yang baik, teman yang sejati adalah teman yang dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik tetap bisa ada bersama-sama dengan kita. Hal yang menyedihkan juga tidak hanya dilupakan oleh rekan-rekan kita, keluarga kita, sahabat kita, tapi yang membuat kita menjadi menderita ketika kita merasa dilupakan oleh Tuhan. Saudara-saudara pernah merasa seperti merasa dilupakan Tuhan. Ketika engkau punya beban, ketika engkau punya masalah, ya ketika engkau diperhadapkan oleh sebuah pergumulan, seringkali kita merasa Tuhan melupakan kita. Seringkali kita merasa Tuhan jauh dari kita, saudara. Nah, apa yang dirasakan saudara itu dirasakan lebih dahulu oleh Daud. Daud ketika memiliki sebuah pergumulan yang berat, punya musuh yang begitu banyak, baik musuh dari luar, musuh dari dalam,
Bahkan ada sebuah upaya yang dilakukan oleh Raja Saul untuk membunuh Daud, saudara. Daud dikejar-kejarnya oleh tentara Saul. Dan dalam keadaan seperti ini, Daud merasa bahwa Tuhan telah melupakannya. Tuhan, kau jauh dari aku, engkau telah melupakan aku, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang dirasa oleh Daud bahwa Tuhan telah melupakan Daud, itu tidak benar, saudara. Itu tidak benar. Dalam pasal Mazmur pasal 13, ayat yang terakhir, Daud akhirnya merasakan penyertaan Tuhan. Ternyata Daud dalam keadaan menderita, Daud dalam keadaan susah, Allah tetap ada bersama-sama dengan Daud. Mengapa saya berkata, memakai kata merasa, ya, merasa dilupakan oleh keluarga, merasa dilupakan oleh teman, sahabat, bahkan merasa dilupakan oleh Tuhan. Kata merasa ini belum tentu seperti itu, saudara. Belum tentu dia melupakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Nah, berangkat dari Mazmur pasal 13 ini, ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari kitab Mazmur ini. Apa yang kita pelajari dari kitab Mazmur, khususnya pasal 13 ini, saudara? Yaitu bahwa satu, ketika kita merasa dilupakan, sebenarnya kita tidak terlupakan oleh Tuhan. Ayat yang kedua dan ayat yang keenam. Mari kita berdiri bersama-sama, kita baca ayat bersama-sama, ayat 2 dan ayat yang keenam. Kita akan baca mulai dari ayat 1 saja, ayat 1, ayat 2, dan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat ke-6, 1, 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Silakan kembali, saudara. Dari mulai ayat yang awal, Daud merasa dilupakan oleh Tuhan. Dalam keadaan Daud menderita. Tetapi pada ayat yang ke-6, Daud justru merasakan penyertaan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang merasa dilupakan, itu sedang berbicara mengenai perasaan kita. Jadi dengan baik-baik bahwa perasaan kita itu tidak selalu benar. Perasaan kita itu tidak selalu benar. Kenyataannya Tuhan tidak melupakan Daud. Kalau Tuhan tidak pernah melupakan Daud, berarti Tuhan juga tidak akan pernah melupakan saudara. Amin, saudara. Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara. Ketika saudara sedang diperhadapkan oleh kesusahan, pergumulan, Tuhan ada bersama-sama saudara. Ketika engkau terbaring sakit pun Tuhan ada bersama-sama saudara. Ketika hatimu sedih, susah, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tidak mungkin Tuhan melupakan anak-anaknya. Amin. Tidak mungkin Tuhan melupakan anak-anaknya. Dan tidak mungkin Tuhan melupakan janjinya kepada saudara. Janji Tuhan berkata apa? Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Penyertaan janji Tuhan ini untuk menyertai saudara itu tidak 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tetapi sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Janji Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Ini janji Tuhan. Allah tetap menyertai saudara. Bahkan Tuhan sanggup menolong saudara, memenuhi segala keperluan saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kelimpahannya di dalam Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, taruh di dalam iman saudara bahwa Tuhan tidak pernah melupakan saya. Tuhan menyertai hidup saya sampai selama-lamanya. Tuhan tidak hanya menyertai saudara sampai selama-lamanya, tetapi Tuhan juga memberikan perlindungan yang sempurna untuk setiap anak-anaknya. Oleh karena itu, setialah dengan Tuhan, setialah dengan Tuhan. Seringkali yang melupakan kita bukan Tuhan, sudah pasti janjinya, firman-Nya sudah pasti, firman-Nya ya dan amin, kebenarannya ya dan amin. Justru yang sering melupakan Allah itu adalah saudara dan saya, seringkali melupakan Tuhan. Seringkali tidak setia dengan Tuhan, seringkali tidak bergantung kepada Tuhan, seringkali tidak menaruh segala pengharapanmu kepada Allah. Bahkan seringkali engkau tidak membina sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan, tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kalau saudara tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, berbicara mengenai hidup di dalam doa, maka saudara akan merasa Tuhan jauh dari saudara. Tuhan jauh, Tuhan melupakan saudara ketika engkau tidak punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sesungguhnya bukan Allah yang melupakan kita. Kitalah yang seringkali melupakan Tuhan. Ketidaksetiaan kita dengan Tuhan membuat engkau merasa Tuhan lupa dengan saudara. Ketika engkau tidak bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan Tuhan dan mengandalkan kekuatanmu sendiri, itulah saat-saat di mana engkau merasa Tuhan melupakan Tuhan melupakan kita. Jadi untuk orang yang bergantung kepada Allah, untuk orang yang hidup benar dengan Allah, untuk orang yang setia dengan Tuhan, selalu percaya dengan imannya bahwa Tuhan tidak pernah melupakannya. Jadi tidak benar dalam keadaan apapun Tuhan jauh dari saudara. Tidak benar. Tidak benar dalam keadaan kau sedang susah Tuhan melupakan saudara. Tidak benar. Yang kedua, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kitab Mazmur pasal yang ke-13 ini. Yang kedua adalah biarlah mata kita tetap bercahaya. Biarlah mata kita tetap bercahaya. Kita lihat ayat yang keempat. Mari kita beri bersama-sama. Ayat yang keempat. Saya tertarik dia Mazmur Daud ini menggunakan mataku bercahaya. Itu saya menang sekali. Saya cepat cari apa artinya ini. Apa artinya ini. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebelum duduk bilang sama saudara, Tuhan tidak pernah melupakanmu. Tenang saja. Saya tertarik dengan mataku bercahaya, kata ini saudara, itu menarik buat saya. Ketika saya coba cari artinya, ternyata ini artinya. Artinya memandang segala sesuatu dengan penuh pengharapan. Memandang segala sesuatu penuh dengan pengharapan. Memandang segala sesuatu dengan sisi yang positif, bukan dengan sisi yang negatif, saudara. Ya, memandang segala sesuatu dengan penuh pengharapan. Yang membuat kita merasa dilupakan itu karena seringkali mata kita hanya tertuju kepada hal-hal yang mengecewakan dan menyakitkan, saudara. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan telah melupakan saya, ketika saya punya pergumulan, Tuhan telah melupakan saya. Ketika saya sedang susah, Tuhan, aku merasa Tuhan telah melupakan saya.
Ketika ada beban berat di dalam kehidupan saya merasa Tuhan melupakan saya. Ketika saya sedang sakit, terbaring sakit, aku merasa Tuhan telah melupakan saya. No, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ketika saudara merasa bahwa Tuhan telah melupakan kita, karena matamu hanya tertuju kepada kekecewaan, matamu tertuju kepada sesuatu yang negatif, itu yang menyebabkan kau merasa Tuhan telah melupakan saudara. Yang membuat kita merasa dilupakan, karena seringkali mata kita hanya tertuju kepada hal-hal yang mengecewakan dan menyakitkan. Biarlah hal-hal yang mengecewakan, biarlah mata kita kembali bercahaya, supaya kita dapat memandang segala sesuatu dengan penuh pengharapan. Mulai sekarang, cara pandang kita dengan Tuhan berubah. Kalau hatimu sendiri berkata, Tuhan melupakan saya, Tuhan jauh dari saya. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kita sama sekali. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya untuk menyertai saudara sampai selama-lamanya. Cuma kita nih loh saudara, yang dablek tuh saudara dan saya nih loh. Ya, saudara dan saya nih yang dablek. Dableknya apa? Tidak setia dengan Tuhan. Ketika sedih gitu, ada jemaat. Kalau sedih gitu datang ke pendeta. Doakan saya Pak Agus. Saya punya pergumulan ini. Doakan saya Pak Agus, pekerjaan saya. Saudara, dalam doa-doa kami itu maksudnya saya, Bu Ani Yosua, selalu berdoa mati-matian agar jemaat diberkati. Itu doa saya. Ada dua hal doa yang saya panjatkan kepada Tuhan setiap hari. Yang pertama adalah buat jemaatmu bertumbuh di dalam iman. Buat jemaatmu ya Tuhan dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, dua hal ini saya mati-matian doa buat jemaat. Seperti seluruh doa saya setiap hari itu 90% jujur sudah 90% untuk jemaat. Buat saya pribadi, keluarga saya, rumah tangga saya, anak-anak saya, istri saya, hanya 10% saja. Yang kedua adalah saya berdoa mati-matian agar jemaat diberkati, rumah tangganya diberkati, keluarganya diberkati, pekerjaannya diberkati, hidupnya selalu diberkati oleh Allah. Itu setiap hari saudara. Pagi-pagi saya bangun pagi untuk berdoa. Ya, saya doakan jemaat agar jemaat bertumbuh di dalam Tuhan. Agar jemaat mau bersaksi, agar jemaat mau menginjil. Agar jemaat diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberkati oleh Allah. Rumah tangganya diberkati oleh Allah. Saya doakan setiap hari bertahun-tahun. Sampai saya pulang ke rumah Tuhan, saya tetapkan berdoa agar jemaat bertumbuh di dalam iman, agar jemaat diberkati oleh Allah. Saya ikut sedih kalau ada jemaat menggadaikan, tidak tahu menggadaikan perhiasannya atau menyekolahkan sertifikatnya. Kalau dengar itu jadi sedih. Sepeda motormu kemana? Sepeda motor saya sekolah Pak Agus. Sepeda motor saya sedang sekolah. Kalau dengar itu saudara, saya Bu Hadi jadi sedih. Masa sih ada jemaat tidak bisa makan sampai nyekolah nih sepeda motor, nyekolah nih sertifikat. Nyekolah nih apa lagi saudara? Wis lulus loh, kok jadi sekolah meneh. Sedih saudara, betul, jujur saya. Kalau dengar itu saudara, tidak hanya sedih, saya doakan malamnya, Tuhan ku berdoa buat si A nih, si B nih, yang tidak lulus sekolahnya. Mengapa tuh saudara? Berkatnya pendeta itu dari jemaat. Berkat saya tuh Pak dari jemaat. Kalau jemaatnya diberkati, rumah tangganya diberkati,
pekerjaannya diberkati, jur eling karo gereja, jur eling karo Pak Agus. Ora ketang-ketang kolak sak rantang dikirimi. Tapi kalau jemaahnya tidak diberkati, hidupnya tidak diberkati, pekerjaan tidak diberkati, terus berkatku kok sopo? Memang berkat saya dari Tuhan, Pak. Tapi kan tidak langsung turun dari langit. Dari Tuhan melalui siapa? Jemaah. Ada orang bilang begini, ojo ning gereja GSCA, ini apa? Uangnya melarat-melarat. Jujur saudara, ada yang bilang seperti itu. Saya bilang kepada Tuhan, memang jemaat GSCA melarat-melarat, tapi kaya rohani, kaya iman. Buat apa kaya harta yang tidak pernah kita bawa untuk pulang ke rumah Tuhan? Ya, tapi miskin rohani, miskin iman, lebih baik seperti saudara dan saya, tidak kaya secara harta, tetapi kaya karena rohani, kaya karena iman. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu ngelok ini ngono ini ngarepanku loh, bukan jemaat ini Pak, jemaat gereja lain. Saya bilang, saya tetap saja diam, tidak berkata apa-apa. Cuma hati saya berkata, engkau kaya dengan iman. Jemaat GSCA kau kaya secara rohani. Selanjutnya saudara, mulai hari ini biarlah mata kita kembali bercahaya, supaya kita dapat memandang segala sesuatu dengan penuh pengharapan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari dari kitab Mazmur ini, pasal 13 ini saudara. Yang ketiga adalah tetaplah bersorak-sorai saudara. Tetaplah bersorak-sorai, menyanyi, memuji Tuhan sambil mengingat segala kebaikannya. Mari sudah dalam keadaan sedih, sedang dalam keadaan susah, sedang dalam keadaan kekurangan, kebangetan nyanyi kok tidak memuji Tuhan. Nyanyinya nyanyi yang lain. Nyanyi yang lain. Nyanyi apa? Pamer bojo anyar. Pamer bojo anyar. Lah kok adeki sedang susah, sedang sedih Pak ya, sedang kekurangan. Nyanyinya malah pamer bojo. Ayo nyanyi puji-pujian seperti Daud. Ini dilakukan oleh Daud, ayat yang ke-6. Kita beri bersama-sama. Ayat yang ke-6, 6A dan 6B ya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Daud dalam keadaan susah. Saya sering ngomong gini, di antara saudara siapa yang paling susah? Misalnya Pak Kusra, paling susah di antara jemaat yang datang hari ini. Tidak ada kesusahanmu yang bisa mengalahkan kesusahannya Daud. Awake dhewe cek susah, cek iso mangan. Masa susah nggih Pak kita nggih, masih iso mangan, masih iso ngrasakne sambel bunda. Masuk dengan kerupuk sambal tapi bisa makan. Daud ini saudara, susahnya pingko pangkaping. Nyawanya terancam, musuhnya banyak. Nek musuh dari luar gitu masih tatak, tapi musuh dari dalam sendiri juga memusuhinya. Dikejar-kejar tentara Saul. Orang Saul ngone matahari, ada yang susah jadi keluyuran di matahari mall. Dia tidak bisa keluyuran ke mall, saudara. Keluyurannya kemana? Ke hutan. Dari hutan satu ke hutan yang lainnya, dari gua satu ke gua yang lainnya. Mengapa? Karena tentara Saul ngejar dia. Terus mangannya ya apa? Tidak bisa makan, Bu. Orang-orangnya dulu dekat sama Daud, sekarang menjauhi Daud. Bahkan memusuhi Daud. Dalam keadaan seperti itu loh, dia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan,
karena ia telah berbuat baik kepadaku. Aduh. Wong dalam keadaan susah kok masih bisa ngomong aku menyanyi. Ya karena ia telah berbuat baik kepadaku, saudara. Ayo ganti. Ojo pamer bojo anyar. Pamer apa, saudara? Pamer imanmu, pamer kuasa Allah, pamer kuasa kebangkitan Tuhan. Paulus pernah berkata, aku bermegah di dalam Dia, aku bermegah di dalam Yesus, saudara. 3 hal ini, saudara patut renungkan untuk kita bisa menangkap pelajaran-pelajaran dari Mazmur Daud pasal 13. Yang pertama tadi apa, saudara? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dua, 3. Diberkatilah mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Mari petugas perjamuan akan datang ke depan. Ya Rabbaku ya Syakaralamah ya. Haleluya. Sidang jemaat bisa mengangkat kedua tanganmu sebelum tangan-tanganmu memegang unsur-unsur perjamuan suci. Sebelum tangan kita memegang anggur lambang darah Yesus. Sebelum tangan kita memegang roti lambang tubuh Kristus. Bapa Surgawi, untuk kesekian kalinya kami diizinkan Tuhan untuk melaksanakan dan mengikuti sakramen perjamuan suci ini. Sebelum tangan-tangan kami memegang unsur-unsur perjamuan suci, sucikan tangan kami, layakkan tangan kami Tuhan. Sehingga ketika kami ambil bagian di dalam sakramen perjamuan suci ini, maka kami merasakan berkat-berkat-Nya Tuhan. Kami merasakan Allah ada bersama-sama kami. Kami merasakan kesembuhan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Angkat pujian ini bersama-sama. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagiku, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji, nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, sembuhkan daku. Ku dijadikan baru, sukacitaku penuh.
darahmu Yesus, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sembuhkan daku. Ku dijadikan sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Ku bermas merupahimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, jadikan daku. Oleh curahan darahmu, menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu Yesus. Darahmu Yesus, pulihkan daku. Darahmu Yesus, daku. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubahkan darahmu Yesus. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan
Mari angkat cawan anggur itu lebih tinggi lagi. Angkat roti itu lebih tinggi. Haleluya. Darahmu Yesus sembuhkan. Amin. Amin. Kudija. Sekali lagi katakan, darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan. Darahmu Yesus bebaskanku. Bebaskanku. Darahmu Yesus sembuhkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. Ku dijadikan baru. Haleluya. Haleluya. Hiaramayashe. Hiaralamayashe. Hiaralamayamo. Hiaralamayashe. Oh, haleluya. Ya Elohim. Ya Elohim. Yahweh. Shikira malama lama. Haleluya. Haleluya. Sebelum sakramen ini saya lanjutkan, saudara bisa membuka masker terlebih dahulu. Haleluya. Kirabaku ya syangkara lamayash. Indarabaku ya syangkara malamayash. Oh, darah Yesus. Sekarang angkatlah roti itu lebih tinggi lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukurnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Sekarang angkatlah anggur itu lebih tinggi lagi. Anggur yang kita angkat lambang darah Yesus. Dengan darahnya kita ditebusnya. Dengan darah Yesus kita disucikan dan dikuduskannya. Dengan darah Yesus kita dimeteraikannya, sehingga setiap kita menjadi milik kepunyaan Allah. Dengan darah Yesus dan bilur-bilurnya, engkau disembuhkan. Dan oleh darah Yesus, jaminan surga Allah sediakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Yesus bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Masker bisa dipakai kembali Bapak Ibu Saudara.
Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang mati. Ku hidup karena percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam Aku punya Tuhan yang besar. Angkat tanganmu. Mari kita angkat kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya, amin. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong kami. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Percaya kuasanya, ku terima sekarang. Dengan imanmu, aku punya Tuhan yang besar. Yes, benar Tuhan. Dia adalah balabaya syakara balabaya dan sanggup menggenapi imanku, bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang benar. Sekarang lama-lama yash. Oh, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Sekarang lama-lama Yesus. Aku punya sekarang Tuhan lama-lama yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan. Ibu, mari sembah Tuhan.
Yaramayamo, Shikiraramayashi, Yehovah Rafa, Yehovah Jireh, Yehovah Nisi, Yehovah Shalom, Yehovah Shikenu, Yehovah Sama. Haleluya. Oh Yesus. Ibu Gembala Sidang akan datang ke depan. Ibu Pendeta Trivena. Haleluya. Sekarang angkatlah kedua tanganmu di dalam hadiratnya. Engkau akan menerima berkat-berkatnya. Maka engkau akan menerima kemuliaannya. Maka engkau akan menerima kesembuhannya. Haleluya. Haleluya. Kami mengaminkan pujian yang baru saja kami naikkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah iman percaya kami bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berjanji dan yang selalu menggenapinya dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu yang percaya akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus meyakinkan kami bahwa Engkau Allah kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kami, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, tetapi biarlah Engkau akan meyakinkan kami bahwa kasih setia-Mu selalu ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir. Tuhan terus kuatkan iman mereka, Tuhan terus teguhkan iman pengharapan mereka bahwa mereka punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang sanggup menolong, punya Tuhan yang sanggup memberkati, punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami pagi hari ini diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, agar Allah terus mengurapinya, memberikan kesehatan kepada hamba-Mu, agar lewat kehidupannya nama Yesus akan selalu dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.